Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Pada video kedua pada topik fenomena permukaan ini, kita akan membahas mengenai bidang permukaan. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai padatan kristalin, sel satuan, dan sistem kristal. Kita telah merinci 3 jenis sel satuan kubus, dan kita telah mengenal konsep densitas bahan teoretis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya memilih permukaan untuk suatu proses, penamaan bidang dengan indeks Miller, dan penentuan struktur kristal. Memilih permukaan untuk suatu proses sangatlah penting. Berikut adalah ilustrasi untuk proses katalisis heterogen yang mempercepat reaksi konversi gas hidrokarbon. Data diadopsi dari penelitian XI pada Chris Engcombe tahun 2015. Kita di sini memiliki banyak permukaan. Permukaannya 001, permukaan 110, 310, 120. 3 digit angka ini mengkarakterisasi permukaan yang berbeda pada suatu material yang sama. Dapat kita lihat pada kolom yang kedua, persentase konversi gas hidrokarbon pada suhu 250 derajat Celcius itu berbeda dan bergantung kepada permukaan mana yang kita gunakan. Dapat kita lihat di sini bahwasanya permukaan 120 adalah permukaan yang terbaik kalau seandainya kita menginginkan persentase konversi yang lebih besar pada suhu yang sama. Atau kalau seandainya kita lihat suhu di saat konversi sama dengan 50%, bisa kita lihat di sini bahwasanya suhu terendah dicapai oleh permukaan 120, yaitu suhunya adalah 230 derajat Celcius. Diulang kembali bahwasanya katalis dengan permukaan 120 adalah katalis terbaik. Kenapa? Karena pada suhu yang lebih rendah kita bisa menghasilkan konversi yang lebih besar dibandingkan dengan permukaan-permukaan lainnya. Selain reaktivitas, energi adsorpsi, desorpsi, berbagai spesies kimia juga tergantung pada permukaan yang kita pilih. Pada slide sebelumnya kita telah melihat bahwasanya suatu permukaan dikarakterisasi oleh 3 digit. 3 digit ini disebut sebagai indeks HKL. Fenomena permukaan sangat berkaitan erat dengan susunan atom pada permukaan yang dikarakterisasi dengan indeks HKL ini. Bagaimana cara kita menentukan indeks HKL? Langkah yang awal yang harus kita lakukan adalah kita pastikan bahwasanya bidang tidak melewati titik origin. Kalau bidang melalui titik origin, maka otomatis bidangnya perlu kita geser secara paralel tentunya. Terus kemudian kita temukan irisan dengan sumbu X, Y, Z. Kita nyatakan irisan tersebut dalam satuan fraksi, dan terakhir kita ambil balikan dari satuan fraksi tersebut dan kita apit dengan tanda kurung. Mari kita ilustrasikan contoh pertama, di mana saya memiliki bidang yang ditandai oleh bidang berwarna pink ini di sel satuan kubus sederhana. Kita pastikan bidang tidak melewati titik origin, betul, karena titik origin berada di sini. Dan langkah pertama, irisannya dengan sumbu X adalah A, dengan sumbu Y adalah A. A, A, dan bidang ini tidak beririsan dengan sumbu Z karena terletak paralel dengan sumbu Z. Maka irisannya adalah tak hingga. Langkah yang kedua, kita nyatakan irisan tersebut dalam satuan fraksi. Artinya ini adalah sebesar 1 ya. Ini adalah 1 dan selanjutnya adalah tak hingga. Jadi kita bagi dengan A untuk setiap angka ini. Dan langkah yang ketiga, kita ambil inverse dari satuan fraksi ini. Jadi 1 per 1 sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1, dan 1 per tak hingga sama dengan 0. Kemudian kita apit dengan tanda kurung dan kita remove tanda komanya. Contoh yang kedua, saya memiliki bidang segitiga pada sel satuan kubus ini. Nah, tentu saja bidang segitiga ini merupakan bidang dengan luas tak hingga seharusnya, dan tidak mesti berbentuk segitiga kalau seandainya kita mempertimbangkan keberadaan sel satuan lain
yang berada di atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang dari sel satuan yang kita perlihatkan di dalam contoh ini. Kita pastikan bidang tidak melewati titik origin, betul. Oke, terus kemudian kita temukan irisan dengan sumbu X, Y, Z. Irisannya itu adalah A, dan A. Dan pada langkah kedua, kita nyatakan irisan tersebut dalam satuan fraksi. Kita bagi masing-masing dengan A, sehingga kita dapat 1,1,1. Terus kemudian kita ambil inverse dari satuan fraksi ini. Maka otomatis kita mendapatkan 1 per 1 sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1, dan 1 per 1 sama dengan 1. Maka 3 digit indeks HKL adalah 111, dan kita apit dengan tanda. Contoh terakhir sebagai ilustrasi adalah bidang berikut yang dinyatakan dengan bidang berwarna merah muda ini. Kita pastikan bidang tidak melewati titik origin, itu betul karena tidak melewati. Terus kemudian di langkah pertama kita lihat irisannya dengan sumbu X, Y, dan Z. Terhadap X di 0,5A, terhadap Y di A, dan terhadap Z itu di tak hingga karena bidang ini paralel dengan sumbu Z. Langkah yang kedua, kita nyatakan irisan dalam satuan fraksi. Berarti otomatis masing-masing angka ini kita bagi dengan A, sehingga kita dapat 0,5, 1, dan tak hingga. Dan yang terakhir, kita ambil inverse dari satuan fraksi ini. Berarti otomatis digit pertama adalah 1 dibagi 0,5, dapat 2. Digit yang kedua adalah 1 per 1, dapat 1. Dan digit yang ketiga adalah 1 per tak hingga, dapatnya 0. Maka indeks HKL-nya adalah 210 dan kita apit dengan tanda kurung. Ketiga gambar ini saya peroleh dari ini. Sekarang marilah kita lihat bagaimana susunan atom pada bidang yang berbeda namun terletak di dalam suatu sistem sel satuan yang sama. Sel satuan yang kita ambil sebagai contoh adalah sel satuan kubus berpusat muka. Berikut adalah gambar muka 100 yang ditandai oleh atom yang berwarna biru tua di gambar yang sebelah kiri ini. Jika kita buat struktur yang berulang, kita akan mendapatkan bentuk yang di sebelah kanannya. Muka yang kedua adalah muka 110. Muka 110 ini juga ditandai oleh atom yang berwarna biru tua ini, yang kalau seandainya kita bikin struktur berulangnya, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Dan ini tuh berbeda dengan muka 100 yang lebih rapat dibandingkan dengan muka 110. Yang ketiga, muka 111 dari kubus berpusat muka. Mukanya di sini kita lihat dia dibentuk oleh atom-atom yang berwarna biru tua ini yang kita seandainya kita jabarkan dalam bentuk berulang, kita akan melihat bentuk yang di sebelah kanan ini. Dan ini lebih rapat susunan atom satu sama lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya muka-muka ini bisa terdapat di dalam satu material yang sama. Sebagai contoh, kita di sini memiliki muka 100, di atasnya kita memiliki muka 11, dan di sebelah kanannya kita memiliki muka 110. Kenyataan bahwasanya suatu material yang sama memiliki muka yang berbeda-beda dapat memberikan kita suatu keuntungan, yaitu kita bisa menentukan struktur kristal dengan metode difraksi sinar X. Berikut adalah skema difraksi sinar X. Kita memiliki 3 bidang HKL yang sejajar yang berjarak satu sama lain sebesar D. Terus kemudian ketika sinar X datang dari sebelah kiri, terus kemudian sampai ke permukaan dan mengenai atom, maka sinar X tersebut akan didifraksikan ke sebelah kanan dengan atom yang berada di titik A, G, dan juga di titik D. Nah, berdasarkan konsep interferensi, kita mengetahui bahwasanya untuk terjadi interferensi konstruktif dari dua gelombang yang didifraksikan ini, maka kita harus memiliki syarat bahwasanya BG ditambah GF itu sama dengan N lambda. Artinya, mulai dari titik A dan di titik F ini, gelombang
yang didifraksikan itu harus berada di dalam fasa yang sama untuk terjadi interferensi konstruktif. Dan ini adalah dasar daripada yang disebut dengan hukum Bragg, yaitu 2D sin theta sama dengan N lambda. 2D sin theta itu adalah penjumlahan daripada BG ditambah dengan GF. Hukum Bragg berlaku untuk setiap nilai H, K, dan L pada bidang sel satuan kubus sederhana. Untuk BCC dan FCC, terdapat atom pada pusat atau muka kubus yang dapat menghamburkan sinar X yang datang, sehingga hanya kombinasi nilai H, K, dan L yang unik saja yang dapat mendifraksikan cahaya, sehingga memenuhi hukum Bragg. Di tabel berikut diringkas beberapa syarat untuk terjadinya pantulan di berbagai struktur kristal yang berbeda. Sebagai yang disebutkan tadi, untuk kubus sederhana, maka semua nilai HKL bisa memenuhi hukum Bragg. Untuk kubus berpusat badan, pantulan terjadi hanya untuk nilai indeks HKL, di mana nilai H ditambah K tambah L bernilai genap. Contohnya bidang 110, 200, 211, dan seterusnya. Dan untuk kubus berpusat muka, syarat untuk terjadinya difraksi itu adalah ketika nilai H, K, L bernilai semua ganjil atau semuanya genap. Berikut adalah 5 list bidang yang memantulkan, yaitu 111, 200, 220, 311, dan 222. Kita telah sampai kepada penghujung video kedua dari topik fenomena permukaan. Kita telah membahas mengenai pentingnya memilih permukaan untuk suatu proses. Kita telah membahas mengenai penamaan bidang dengan indeks Miller, dan juga bagaimana menentukan struktur suatu kristal, sel satuan daripada suatu kristal. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman.